Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Novita Channel Like Tauba Part 4. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Selalu subscribe dan like ya. Ayo kita lanjut menyeberangi Danau Tauba menaiki kapal ke desa wisata Tomok yang berada di Pulau Samosir. Keliling danau sudah, melihat batu gantung juga sudah. Tapi, jangan lupa bayar ongkosnya dulu ya. Per orang dikenakan biaya sebesar rupiah ke-35.000. Sambil menunggu kapalnya sampai ke pelabuhan Tomok. Ayo kita berfoto-foto. Kita nikmati dulu keindahan sekeliling Danau Tauba yang dipagari oleh bukit barisan yang hijau dan air danau yang jernih sekali. Oh ya, Desa Wisata Tomok merupakan desa yang bersejarah dan memiliki daya tarik tersendiri. Desa ini merupakan desa wisata yang bersejarah karena memiliki beragam situs sejarah kuno yang masih terjaga. Desa ini juga menjadi salah satu jantung kekayaan budaya Batak Toba. Ketika berkunjung ke desa wisata Tomok, wisatawan bisa berkeliling dengan berjalan kaki, menyusuri keindahan setiap sudut desa wisata ini. Wisatawan akan disambut dengan jajaran penjual cenderamata yang merupakan warga desa setempat. Sambil melewati beberapa kios, wisatawan dapat melihat beberapa situs sejarah seperti Batu Kursi, kuburan Batu Raja Sidabutar, patung Sigalgel, dan patung lainnya. Semakin masuk ke dalam, wisatawan akan melihat deretan rumah Boleng dan patung Sigalgel. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga di pelabuhan penyeberangan Tomok. Ayo, ikuti kami terus ya. Kita jelajahi apa yang ada di desa Tomok ini. Horas, menjuah-juah. Sapaan khas suku Batak yang berarti selamat, mirip dengan sapaan selamat pagi atau selamat datang. Kata horas juga bisa memiliki makna lain, seperti harapan agar selalu sehat, selamat sampai tujuan, atau kebahagiaan. Sedangkan arti menjuah-juah salam khas suku Karo, yang berarti mujur, sejahtera, kesehatan, kelengkapan. Kata ini juga bisa digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal. Selamat datang, objek wisata budaya Sigalgel. Sekarang kita masuk.
di kawasan Sigalegel. Desa ini menjadi salah satu tempat di mana pertunjukan Sigalegel digelar. Sigalegel merupakan boneka kayu yang awalnya dibuat untuk pemanggilan roh anak Raja Rahat yang meninggal di peperangan dengan diiringi gondang Sabangunan dan tari tortor. Sejak saat itu, upacara pemanggilan roh ini menjadi kebiasaan untuk menghibur orang yang tidak memiliki keturunan. Namun, saat ini upacara tersebut hanya sebagai simbol menghormati adat leluhur. Patung Sigalegel adalah patung kayu yang memiliki makna sebagai simbol penghantar kematian dan pelipur lara. Pasti teman-teman channel bertanya-tanya kan? Ya, iyalah, masa enggak? Bagaimana patung ini bisa menari? Patung ini tentunya bisa menari-nari, karena memang digerakkan oleh orang lewat tali dari belakangnya. Uniknya lagi, orang yang menggerakkan patung ini biasanya tidak kelihatan, sehingga seperti bergerak sendiri. Sigalegel berasal dari kata gel yang dalam bahasa Batak Toba memiliki arti lemah gemulai. Sigalegel bisa berdiri tegak karena diletakkan pada sebuah podium kayu persegi panjang. Oke, yang ketiga di sini namanya gondang liar. Jadi waktunya kita tarik keliling mutar 2 kali nanti ya. Di depan semua nanti rombongan semua. Kita mudah-mudahan yang lingkaran ini yang kaliannya satu persatu dapat rezeki dari Allah ya. Oke, baik. Kami berkesempatan untuk tarik keliling ini ada sekitar satu. Podium kayu tersebut berfungsi sebagai lorong tempat lintasan jalinan tali agar tidak terlihat, sehingga seolah-olah menari. Tali-tali tadi akan menghubungkan tiap bagian badan Sigalegel mulai kepala, leher, lengan, dan telapak tangannya. Mistisnya, konon patung ini dipercaya oleh masyarakat Toba bisa bergerak dengan sendirinya. Bahkan patung Sigalegel ini menarasikan bahwa tangan patung Sigalegel ini bergerak sendiri saat orang sekitar menari. Kisah asal-usul legenda patung Sigalegel. Berdasarkan laman resmi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, asal-usul patung Sigalegel diyakini masyarakat Danau Toba berasal dari cerita rakyat yakni kisah Raja Rahat dan anaknya Manggalen, di mana pada mulanya hiduplah seorang raja Samosir, yakni Raja Rahat. Beliau hanya memiliki satu anak yang bernama Manggalen, anak kesayangan yang tak tergantikan oleh Raja Rahat. Suatu ketika terjadi peperangan untuk merebutkan kekuasaan. Raja Rahat pun mengutus Manggal memimpin sebagai panglima perang dalam pertempuran tersebut. Namun sayang, Raja Rahat mendengar kabar buruk bahwa putranya Manggal tidak kembali lagi. Setelah itu Raja Rahat pun merasakan kehilangan yang luar biasa hingga ia jatuh sakit. Seluruh rakyat pun turut sedih dan khawatir akan kondisi rajanya. Mereka pun berbondong mencari tabib untuk mengobatinya. Tabib itu bernama Sibaso. Ia menyarankan untuk mencari pemahat terbaik di kerajaan untuk membuat patung replika Raja Manggal dari kayu. Bahkan patung didandani semirip mungkin dengan ciri-ciri Manggalen. Karena kemiripan tersebut mereka menamai patung tersebut dengan patung Sigalegel. Bahkan patung ini dijadikan Sibaso sebagai media pemanggilan roh Manggalen. Ia melakukan berbagai
Ritual seperti memainkan alat musik. Ketika roh Manggala berhasil masuk, patung Sigalegel pun bergerak sendiri lalu menari mengikuti lantunan musik. Sehingga ketika Raja rindu Manggala, ia akan mengajak si patung menari bersama rakyatnya. Sesuai dengan kisah tersebut, masyarakat suku Batak sekitar pun menggunakan patung Sigalegel sebagai simbol penghantar kematian. Sekaligus dipercaya sebagai tindakan mencegah suatu keluarga meninggal tanpa keturunan. Sehingga tarian Sigalegel bisa menjadi hiburan atau pelipur lara bagi keluarga atau kerabat yang kehilangan. Diketahui juga, sampai hari ini masih belum diketahui pasti kapan seni pertunjukan Sigalegel itu dimulai di Pulau Samosir. Untuk saat ini, pertunjukan patung Sigalegel masih selalu dipertunjukkan dalam setiap kunjungan wisatawan dan pesta budaya setempat di Desa Tomok. Demikianlah cerita singkat dari kisah patung Sigalegel. Semoga bermanfaat ya, teman-teman Novita Channel. Selamat datang di Tomok Museum Batak. Teman-teman channel, sekarang kita berada di bangunan Tomok Museum Batak. Di desa ini, wisatawan juga dapat berkunjung ke Museum Batak yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda sejarah suku Batak, seperti ulos dan pahatan unik dari kayu dan batu. Ada juga patung, perkakas pertanian, peralatan dapur, dan senjata tradisional. Seperti yang dipegang oleh seorang pria yang berdampingan dengan seorang wanita dan mereka memakai baju adat Batak Toba yang disebut dengan kain tenun ulos, yang merupakan salah satu pakaian adat Sumatera Utara. Ulos memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak, terutama dalam upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan ritual lainnya. Oh iya teman-teman, mereka siapa ya? Sepertinya bukan asli orang Indonesia. Kira-kira siapa ya mereka? Anda benar sekali. Ternyata mereka adalah salah satu wisata asing luar negeri yang sedang berlibur untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata alam Danau Toba dan budaya yang ada di Desa Tomok, Samosir, Parapat. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti petualangan saya di Danau Toba Parapat di part 4. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali di vlog-vlog berikutnya. Saya senang sekali dapat memberikan informasi dan mengenalkan tempat wisata. Akhirnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.